Kan waktu di awal-awal abad 4 itu, Kaisar Konstantin merasa dia menang perang karena ngeliat salib, gitu katanya. Oke. Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin. Masa lihat salib bentuk di awan-awan gitu. Oh. Menurut pengakuan dia. Jadi akhirnya dia masuk Kristen, Kaisar Konstantin itu. Oh, berarti saat itu udah ada agama Kristen? Sudah, tapi masih banyak kelompok yang berbeda-beda. Kelompoknya masih macam-macam. Nggak cuma satu kelompok gitu. Kelompok yang paling dominan itu kelompok yang disebut Paulin, yang mengikuti pemikiran Paulus. Ada kelompok yang disebut dengan Arianisme, dipimpin oleh Arius. Ada kelompok yang Nazarin, ada Ebionite, ada Gnostik. Itu perbedaannya apa kelompok-kelompok itu? Macam-macam. Kalau yang Nazarin ini orang-orang yang berasal dari kota Nazaret, yang dianggap mengikuti Yesus. Tapi yang Nazarin tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Ya, yang Arianisme. Tapi itu Kristen. 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 Yang Arianisme juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oke. Yang Arianisme bilang Yesus itu ciptaan, tapi dia ciptaan paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Tapi bukan Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Dan dia pernah tidak ada gitu. Pernah tidak ada maksudnya? Karena sebelum diciptakan kan nggak ada. Oh iya, oke. Setelah diciptakan jadi baru ada. Gitu. Tapi dia disebut anak Tuhan, tetap disebut anak Tuhan. Dan orang yang Arianisme ini tetap percaya bahwa Yesus datang untuk menebus dosa mereka. Oke. Dengan cara konsep itu masih mengikuti gitu ya. Kelompok Ebionite ini kelompok orang-orang Yahudi yang pengikut Yesus, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani. Dan orang-orang Ebionite ini tetap sunat, tetap nggak makan babi. Oh, masih ikut hukum Taurat ya? Iya, masih ikut hukum Taurat. Nah, yang digandeng sama Kaisar Konstantin yang Paulin, yang ikut pemikiran Paulus. Oh, oke. Yang tidak harus hidup di hukum Taurat gitu. Ini yang digandeng. Setelah digandeng berapa lama? Tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantin membuat dekret. Dekretnya namanya apa? Edict of Milan. Menyatakan bahwa agama Kristen boleh dianut di Romawi. Tapi belum jadi agama negara nih. Cuman boleh atau dilegalkan lah. Gitu ya. Orang Romawi boleh menganut Kristen. Saat itu mayoritasnya apa? Penyembah Dewa Mitra. Dewa Mitra? Iya. Kira-kira 400 tahun bangsa Romawi menyembah Dewa Mitra gitu. Nah, 313 Kaisar Konstantin mengeluarkan Edict of Milan sehingga Kristen boleh dianut di Romawi. Tahun 325 Masehi, karena ada dua kelompok yang berseteru nih, yang Paulin sama Arianisme, kalau yang Ebionite sama Nazarin ini udah punah. Ya. Karena ada dua kelompok yang beda pendapat, disatuin, dikonfrontir gitu lah. Dibikin namanya konsili. Forum gitu ya, forum. Muktamar gitu lah. Apa itu muktamar? Rapat besar gitu. Kumpulin. Ini yang Paulin, ini yang Arianisme, kumpulin. Nah, lu debat itu gitu. Yang benar Yesus Tuhan atau bukan gitu. Oh, jadi ada perbedaan pandangan ya? Iya, antara padahal sama-sama kelompok Kristen. Iya, yang Paulin sama yang Arianisme. Tahun 325 Masehi. Konsilinya disebut Konsili Nisea. Karena diadakan di kota Nisea gitu. Sekarang di Turki. Sekarang jadi Turki. Ya. Ketika di konsili itu, yang kalangan Arianisme kalah orang, kalah jumlah. Itu yang dia tidak menganggap Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Ya. Oke. Kalah jumlah. Akhirnya di dalam konsili itu voting. Ngambil suara nih, Yesus Tuhan atau bukan gitu. Oh ya. Oke. Jadi Yesus dianggap sebagai Tuhan melalui voting gitu. Karena voting ya. Menarik. Ya, karena jumlah yang Arianisme kalah jumlah, ya kalah lah, ya kan? Jadi dikeluarkanlah namanya pernyataan iman bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa. Padahal Yesus sendiri pun dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, tapi karena voting itu jadi Tuhan. Ya. Boleh nggak kau bilang konsil itu memfitnah Yesus jadi Tuhan? Boleh banget sih itu. Fitnah secara tidak langsung deh. Langsung. Rame-rame lagi. Rame-rame ya kan. Nah, jadi
itu udah ada Trinitas belum? Belum. Oh iya. Kan baru Yesus sama Bapa. Oh, Rohnya Kudusnya. Trinitas kan ada Roh Kudus. Iya. Sudah di dalam di dalam konsili itu udah dibahas belum? Belum. Terus 381 Masehi itu dibikin konsili lagi. Namanya konsili di Konstantinopel, kota Konstantinopel, di Turki juga. Ditetapkan karena yang Arianisme udah kalah. Orang-orang dan pengikutnya ditangkap, dipenjara, ada yang dibunuh, ada yang diungsikan gitu. Buku-bukunya kitab-kitabnya dihancurin. Pemimpinnya namanya Arius, akhirnya diracun. pemimpin kelompok itu. Nah, kelompoknya Arianisme ini. Kenapa? Kenapa harus Ya, sampai? ini udah politik. Udah lawan politik. Tapi kan ini. di situ kelompok yang Pauline ini udah menang kan? Iya, udah menang. Tapi kan dia bergerak lagi. Karena dia dilindungi sama bapak gereja namanya Eusebius. Masih nggak pernah dengar? Nggak pernah. Saya sedih. Iya. Ya, nah setelah itu Ariusnya udah dihukum, udah diracun, mati. Yang kelompok yang menang ini bikin konsili lagi, namanya Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Ditetapkanlah Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Awalnya kenapa? Kenapa? Ya mereka punya Berdasarkan penafsiran bahwa Roh Kudus itu bagian dari Bapa. Dari ayat atau Sebagian ngambil dari ayat. Sebagian. suratnya Paulus itu ya? Iya. Jadi di 381 itulah baru komplit namanya konsep Trinitasnya. 381 konsep Trinitas. tadi Yesus diangkat tahun berapa? 30 Masehi kan? Berarti 350 tahun baru ditetapkan Trinitas. Baru Trinitasnya aja itu kitab saat itu kitab-kitabnya tuh udah seutuh sekarang. Belum. Ketika 325 Kaisar Konstantin minta kepada uskup-uskup yang ikut konsil itu, mulai sekarang kumpulin tuh kitab-kitabnya. Pilih gitu. Ada berapa itu yang dikumpulin? Kalau gospelnya sendiri yang menceritakan tentang Yesus itu ada puluhan. Kira-kira ada 50 gospel. Wow. Tapi dari 50 itu yang diambil cuma 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berdasarkan kenapa? Itu pemilihan. Pilihan dari Bapak Gereja karena yang Matius, Markus, Lukas ini kan ceritanya banyak yang mirip. Karena Matius dan Lukasnya Dur Markus, makanya ini semua diambil karena ceritanya banyak yang sama. Makanya ketiga kitab ini disebut kitab sinoptik. Yang Yohanes ceritanya juga kan mirip. Ada mujizatnya, ada disalib, ada bangkit gitu. Oke, jadi Ya, kesamaan ceritanya yang 4 ini yang masuk dalam Bible Kristen. Tambah lagi surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus ada berapa? Ada 13. Tapi dari 13 surat itu, menurut sarjana zaman sekarang, yang ditulis sama Paulus benar-benar cuma 7. Nah, sisanya ditulis sama orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Berarti ini udah sumbernya tuh udah banyak ya. Itu tadi konsilinya ya. Nisea 325 Masehi, Konstantinopel 381 Masehi. Bikin konsili lagi Efesus di kota Efesus tahun 431 Masehi. Menyatakan Bunda Maria sebagai Theotokos, Tuhan pengantar bumi Tuhan pengantar Bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Ya, oke. Bikin lagi konsili Kalsedon. Yesus punya dua natur, punya sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bikin lagi konsili Konstantinopel kedua tahun 553. Yesus bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus itu tanpa meninggalkan Kristusnya. Pusing-pusing loh. Ini udah mulai pusing. Iya. Udah mulai pusing. Bikin lagi konsili Konstantinopel ketiga tahun 687 Masehi. Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak? Itu maksudnya gimana? Ingat waktu Yesus di Taman Getsemani? Iya, yang hari terakhir. Bilangnya apa? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Ya. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Di konsili Konstantinopel ketiga dibahas. Yesus ini kehendaknya satu berdua kalau dia Tuhan gitu. Iya. Karena dari konsili pertama dianggap dia punya hakikat yang sama dengan Bapa, walaupun pribadinya beda, tapi kehendaknya satu berdua nih. Bikin lagi konsili di Nisea. Nisea kedua nih, tahun 787 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Bagaimana caranya menyembah Yesus. Nah, jadi dari konsili awal pertama 325 Masehi
secara teologi selesainya baru di Konsili Konsili Nicea yang kedua tahun 787. Itu berapa tahun? 787 kurang 325 berapa? 400 400 sekian tahun baru selesai teologinya Kristen.